Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, hidayah, taufik, inayah dan riayahnya jua kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan, kita kirimkan kepada uswah dan qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebar rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir dari surat At-Tariq. Di malam hari ini kita memasuki surat Al-Buruj, yang mana surat Al-Buruj ini surat yang diceritakan di dalamnya banyak hal sebagai pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman. Di dalamnya pula terdapat kisah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka sudah sepantasnya untuk kita ambil pelajaran dan ibrah darinya dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita, keberkahannya kepada kita, yang dengannya hidup kita akan jauh lebih baik lagi di dunia ini. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai muqaddimah, pendahuluan, untuk bisa lebih lanjut memahami surat yang agung ini. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa seseorang manakala memahami karakter dari sesuatu, maka itu akan membantu dia untuk bisa sukses dalam menghadapi sesuatu tersebut. Dia akan berhasil untuk bisa menjalani dan meniti sesuatu tersebut.
Kenapa? Karena dia paham, dia tahu, dia mengerti karakter dari sesuatu. Sehingga dengan pahamnya dia, dengan mengertinya dia, maka akan mudah bagi dia untuk menapakinya, menjalaninya, menyelesaikannya, dan bisa sukses di dalamnya. Ibarat begini, ada dua orang, anggaplah si A dan si B, yang dia ingin menuju ke suatu tempat. Si A, dia dapat alamat peta untuk bisa ke tempat itu. Sementara si B, dia tak punya alamat. Dia disuruh ke tempat yang sama, tapi tidak dikasih alamat, dan dia tidak tahu tempat itu. Maka berjalanlah dua orang ini, A dan B. Kira-kira secara akal, yang mana kira-kira duluan sampai dan bisa dapat tempat itu? Si A atau si B? Ya tentunya si A lah, karena dia punya alamat dan dia bisa paham, dia tahu arah yang dia mau tuju itu. Sebentar saya melewat jalan ini, kemudian nanti tembus ke jalan sini, saya akan belok ke sini. Nanti di terusan itu saya akan dapatkan itu alamatnya. Saya akan bisa datang ke tempat itu. Itu siap. Dia sudah punya gambaran. Bahkan sebelum dia pergi, dia sudah tahu mana jalan yang akan dia lewati. Beda dengan si B. Dia hanya bisa menerka-nerka, hanya bisa melihat-lihat, hanya bisa membayangkan mungkin ini, mungkin itu. Tidak tahu dia. Ini jamaah sekalian, sehingga akan sulit bagi si B untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Kenapa? Dia tak punya alamat, dia tak paham jalan-jalan untuk bisa menuju ke tempat itu. Berbeda dengan orang yang paham, beda dengan orang yang tahu jalannya. Maka dengan itu akan mudah bagi dia untuk mendapatkannya, berhasil dan sukses di dalamnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah sama, kita hidup di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita modal. Modal kita yang sesungguhnya bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, tapi modal kita yang sesungguhnya adalah umur. Itu modal kita. Dan masing-masing diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang berbeda-beda. Dan itu rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga sampai 70 tahun, ada yang 80 tahun, 90 tahun, ada yang lebih daripada itu. Ada yang hanya diberikan umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih muda dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Memang jatah umurnya sudah di situ. Modal yang Allah berikan sampai di situ. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan kita tidak tahu ajal kita sampai di mana, sementara kita ini di dunia hidup terus berjalan, terus ke arah depan. Hidup ini tidak ada istilahnya jalan di tempat atau mundur ke belakang. Yang namanya hidup terus berjalan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang tahu tujuan hidupnya dia, maka akan mudah bagi dia untuk menghadapi ujian-ujian hidup. Kalau orang sudah tahu maksud mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan dia di dunia ini, maka dia bisa menentukan arah, kemana harusnya dia mengarah, kemana dia harusnya berjalan.
Beda orang yang tak tahu tujuan hidupnya. Beda dengan orang yang tak tahu maksud dia diadakan di dunia ini. Maka dia akan lebih memperturutkan hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya mengarah, maka ke situ dia tuju. Dia tak peduli. Beda dengan orang yang tahu tujuan hidup. Dia tidak akan mau mengikuti hawa nafsunya. Bahkan terkadang dia harus melawan hawa nafsunya. Dia harus menyelisihi apa yang dimaukan oleh nafsunya. Kenapa? Dia sadar tujuan hidupnya. Dia tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali dengan satu tujuan, kecuali dengan satu maksud, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembah kepadaku, tidak kepada selainku. Inilah tujuan hidup kita. Kapan seorang hamba tahu tujuan hidup ini, kemudian betul-betul bisa merealisasikannya, mewujudkannya dalam hidupnya, maka masalah apapun yang dia hadapi akan terasa ringan. Kenapa? Dia punya Allah Subhanahu wa taala yang ia bisa kembali kepadanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tak bisa dipungkiri, yang namanya dunia adalah darul imtihan, tempat ujian, tempat adanya cobaan. Dan tak mungkin kita lari dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan akan terus datang dan menghampiri. Maka kita dituntut untuk memahami karakter dari kehidupan dunia ini, yang kita mau tidak mau, sebelum kita ke kehidupan selanjutnya, kita harus menjalani kehidupan dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang hamba tahu, mengerti, paham karakter dari kehidupan dunia, maka dia akan lebih siap untuk menghadapi segala masalah-masalah, segala problem yang mungkin menimpa dia di kehidupan dunia. Ujian dan cobaan tersebut akan datang, dan dia akan semakin siap, dia akan semakin kuat, dia akan semakin kokoh dan teguh untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut, supaya dia sukses, supaya dia lulus, supaya dia lolos, yang dengan hal tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang biar bagaimanapun kondisinya dia, keadaannya dia, pasti ujian akan datang. Bahkan walaupun dia tak mau masuk sekolah, ada orang tak mau dia masuk sekolah. Kenapa? Takut dengan ujiannya. Dikiranya ketika dia tidak sekolah, tidak dapat ujian, berarti lepas dari ujian semuanya. Oh tidak, masing-masing akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk sekolah ada ujiannya, yang tidak masuk sekolah juga ada ujiannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut berbeda-beda atas setiap makhluknya. Tapi ingat jamaah sekalian, ujian dan cobaan itu bukan untuk menghinakan kita, bukan untuk merendahkan kita, tapi ujian dan cobaan itu justru untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini. Sebagaimana orang sekolah, semakin tinggi ujiannya, semakin mudah bagi dia dan semakin bisa dia menghadapi masalah-masalah yang datang selanjutnya. Makanya ujian yang diberikan oleh anak SD kepada anak SD beda dengan ujian yang diberikan kepada anak SMP, beda dengan ujian yang diberikan kepada anak SMA. Kenapa? Semakin tinggi tingkatannya, sekolahnya, kan ujiannya semakin berat, ujiannya semakin banyak.
Nah, ujian itu untuk apa? Apakah untuk merendahkan kita? Tidak. Justru untuk meningkatkan kualitas kita, supaya ditahu sampai di mana tingkatan kita. Itu ujian. Maka demikian pula ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau kau tak dapat ujian di sekolah, kau akan dapat ujian di tempat yang lain. Karena ujian itu adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan atas setiap makhluknya. Makanya dengarkan firman Allah di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk mencoba kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Di ayat yang lain Allah berfirman, di dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan apa yang ada di atas permukaan bumi zinatan laha, sebagai perhiasannya. Allah hiasi bumi ini dengan adanya pepohonan, dengan adanya pegunungan, dengan adanya tetumbuhan-tetumbuhan. Dihiasi bumi ini dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian Allah katakan linabluwahum, Allah jadikan itu untuk menguji mereka. Lihat, dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang diuji itu siapa? Apakah orang beriman atau orang kafir? Apakah orang soleh atau orang zolim yang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua manusia. Mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia tidak kafir, mau dia zolim, mau dia soleh, mau tak soleh, semua manusia dapat ujian. Bahkan justru orang beriman, semakin kuat imannya, ujiannya semakin besar pula. Kalau kita menyatakan beriman, ujian akan datang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman? Apa mereka dibiarkan? Sudah cukup? Tidak. Wahum la yuftanun, kata Allah. Sementara setelah itu mereka tak dapat ujian. Sementara setelah itu mereka tak dapat cobaan. Ujian dan cobaan akan datang kepadamu. Makanya Allah tegaskan lagi, walaqad fatannal ladina min qablihim. Sungguh, kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladina shadaqu. Dengan ujian itu kami tahu siapa orang yang jujur imannya, wala ya'lamannal kadzibin. Dan dengan ujian itu kami tahu siapa orang yang dusta keimanannya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi semakin tinggi iman itu, ujiannya juga semakin berat. Ibarat kata orang, pohon itu Pak, kalau semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang. Ya kan? Semakin tinggi itu pohon, semakin kencang anginnya. Nah, iman juga seperti itu. Semakin tinggi imannya seseorang, maka ujiannya semakin berat. Makanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa, Pak? Siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi jangan dikira para nabi dan para rasul tidak ada ujiannya. Kenapa? Oh, mereka nabi, Ustadz, mereka rasul.
kan ditolong sama Allah, kekasihnya Allah. Betul, mereka ditolong Allah, mereka kekasih Allah, tapi jangan dikira ujian dan cobaan tidak ada. Justru ujian dan cobaan berat menimpa mereka. Itu yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya ketika sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa kiranya manusia yang paling berat ujian menimpa dia? Nabi ditanya dengan pertanyaan itu, apa jawabnya Nabi, Pak? Kata Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi bala'an," manusia yang paling berat ujiannya adalah yang paling tinggi imannya. Siapa yang paling tinggi imannya? Al-Anbiya, para nabi. Berarti termasuk beliau. Summa salihun, setelahnya orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, lalu orang yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Jadi ujian yang menimpa para nabi dan para rasul itu paling berat. Kemudian orang-orang soleh dan yang dekat dengan orang soleh dan yang dekat dengan orang soleh. Yubtalar rajul ala hasabi dini, seseorang itu akan diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba istaddal bala, kalau agamanya kuat, ujian semakin kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini, kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji dan dicoba sesuai dengan tingkat agamanya. Jangan berpikir, Pak, loh kalau begitu Ustaz, ndak usah kita agama kita kuat-kuat. Kenapa? Nanti ujiannya kuat juga. Ada orang berpikiran pendek seperti itu. Ndak usah kita agama kita kuat-kuat. Kenapa? Nanti ujiannya kuat-kuat juga. Kita lemah-lemah aja sudah, supaya ujiannya lemah pula. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang yang tak ngerti hakikat dari kehidupan dunia. Memang kau tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian itu. Dan ujian itu bukan merendahkan kamu, tapi meninggikan derajatnya kamu. Coba dengarkan hadisnya Nabi, Pak. Nabi pernah bersabda begini, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang itu, maka dia akan ditimpa musibah, ujian dan cobaan. Bagaimana? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan ditimpa musibah. Jadi justru dengan adanya musibah, ujian dan cobaan, Allah inginkan kebaikan. Karena betapa banyak orang yang kembali kepada Allah justru tatkala ujian dan cobaan menimpa dia. Ketika ujian dan cobaan belum datang, tak kembali-kembali dia sama Allah. Betapa banyak orang jadi baik, orang pergi ke masjid, orang sholat, orang kembali taubat sama Allah. Kapan? Ujian dan cobaan pas datang sama dia. Kalau hidupnya enak terus, tak ada ujian dan cobaan, terkadang banyak membuat dia semakin lupa dan semakin lalai. Jadi justru Allah inginkan supaya kita kembali kepadanya dengan ujian dan cobaan itu. Makanya Allah juga berfirman dalam Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Rusak daratan, rusak pula lautan. Kenapa rusak? Karena ulah akibat perbuatan tangan-tangan usil, tangan-tangan jahat manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah timpakan musibah, Allah timpakan ujian dan cobaan supaya manusia merasakan akibat dari ulah mereka sendiri. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka tobat sama Allah. Itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi Allah tegur kita dengan ujian, dengan musibah, supaya kita ini kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa? Ujian dan cobaan semakin berat menimpa kepada para nabi dan para rasul. Mungkin kita bertanya, atau sebagian kita ada yang bertanya, ujian kan yang paling berat ditimpakan kepada nabi dan rasul. Mungkin tidak semua nabi dan rasul, Ustaz. Kenapa? Coba lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, nabi yang Allah jadikan sebagai raja, hartanya banyak, punya istana yang megah. Raja Sulaiman itu, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dia punya istana yang luar biasa, yang sampai disebutkan dalam Quran Ratu Saba, Malakatus Saba, yang konon namanya Bilqis, itu sampai melihat istananya Nabi Sulaiman itu merasa takjub, sampai ketika dia mau injak lantainya istananya Nabi Sulaiman, itu Ratu Bilqis itu angkat kainnya, dia kira air, padahal bukan. Saking mewahnya lantainya istananya Nabi Sulaiman. Itu di zaman itu, Pak. Teknologi sudah seperti itu di zaman itu. Nabi Sulaiman punya tentara yang sangat banyak. Kenapa? Tentaranya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, Pak. Tentaranya Nabi Sulaiman burung, hewan-hewan. Tentaranya Nabi Sulaiman jin, dari kalangan jin juga, tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat, seorang nabi tapi kehidupannya luar biasa. Ujian dari mana Nabi Sulaiman itu dapatkan? Padahal hadisnya tadi berbunyi bagaimana? Manusia yang paling berat ujian dan cobaan menimpa mereka adalah para nabi dan para rasul. Terus Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman bagaimana? Ada enggak kisahnya ujiannya Nabi Sulaiman? Bagaimana memahami ini ayat ini? Dan kita korelasikan dengan hadis tadi. Bagaimana caranya, Pak? Ujian dan cobaan jangan dipahami selalu yang buruk-buruk. Ini jamaah sekalian, ketika kita berbicara ujian dan cobaan, kan gambaran di benak kita, oh ini kemiskinan ini, oh ini kena kecelakaan ini, oh ini kena musibah ini, bencana alam ini. Itu bayangan kita, itu yang ada di benak kita yang namanya ujian dan cobaan. Itu keliru. Ujian dan cobaan kadang berupa kejelekan, kadang berupa kebaikan. Mana dalilnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam surat ini Allah jelaskan hakikat ujian dan cobaan. Jangan kau sangka cuman kejelekan saja. Jangan kau sangka cuman musibah, kemiskinan saja. Tapi terkadang ujian Allah menguji hambanya dengan kenikmatan, dengan harta, dengan kekayaan. Itu pun ujian dari Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum," dan kami uji kalian dengan apa? Bisyarri wal khairi, dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Berarti ujian ada berupa kejelekan, ada berupa kebaikan. Jadi jangan salah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kata Allah, kadang dengan kejelekan, kadang dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kadang dengan kemiskinan, kadang dengan kekayaan. Allah uji kita dengan itu. Kadang dengan kecukupan, kadang dengan kekurangan. Kadang dengan musibah, kadang dengan kesenangan. Itu ujian dari Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat Al-Fajr, Pak. Allah berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh." Adapun manusia, kata Allah, apabila Tuhannya memberikan ujian kepada dia, memberikan bala sama dia, ujiannya apa? Cobaannya apa? Fa'akramahu wa na'amah.
Ini ujiannya ini. Fa akramahu wa na'amah. Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat sama dia. Itu ujian. Fayaqulu rabbi akraman. Hamba itu langsung mengatakan, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma, adapun kata Allah, idza ma batalahu rabbuh, apabila Tuhannya memberikan ujian sama dia, faqadara alaihi rizqah. Ujiannya sekarang, qadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya. Allah kurangi jatahnya. Allah jadikan dia miskin, kurang. Ini ujian juga. Tapi hamba ini langsung mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, jangan bersikap begitu. Jadi jangan langsung dengan ujian Allah itu ada orang langsung merasa buruk, ada langsung merasa baik. Tidak. Ujian tetap ujian, cobaan tetap cobaan. Yang menentukan baik tidaknya kita saat diuji tergantung sikap kita. Kalau kita dapat ujian berupa kebaikan, kita bersyukur, maka kebaikan bagi kita. Kalau ingkar, tak bersyukur, keburukan bagi dia. Sama, kalau dapat ujian dan cobaan berupa kejelekan, kita dituntut bersabar. Kapan berkeluh kesah, tidak sabar, kejelekan bagi dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah Rasulullah mengatakan, orang yang beriman sungguh hebat di dalam menyikapi kehidupan ini. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena seluruh perkaranya baik, dan itu tidak dirasakan dan tidak didapatkan kecuali orang-orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia ditimpa suatu kebaikan, ujian dari Allah, maka dia bersyukur, maka kesyukurannya baik bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairallah. Kalau dia ditimpa ujian berupa kesulitan, kesusahan, dia bersabar, maka sabarnya itu baik bagi dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diuji dengan harta, kekayaan, kekuasaan, apakah Nabi Sulaiman lulus? Iya, Nabi Sulaiman lulus dengan ujian itu. Makanya Allah muliakan beliau. Sekalipun beliau mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan yang luar biasa seperti itu, beliau mampu bersyukur. Bahkan doanya Nabi Sulaiman diabadikan di dalam Quran di surat An-Naml. Doanya Nabi Sulaiman. Ini doanya Nabi Sulaiman, orang-orang yang dianugerahkan nikmat sama Allah, kekayaan, kekuasaan, harta, hendaknya hafalkan doa ini. Doanya Nabi Sulaiman di surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 19. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa, Pak. Kalau kita dapat nikmat, ini ucapkan doa ini, Pak. Dalam surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni, kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku an ashkura ni'matak, agar aku mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan bantu aku Allah, ya Allah, agar aku bisa beramal soleh, tidak disibukkan dengan kekayaanku, dengan hartaku, dengan kekuasaanku, dengan urusan dagangku, sehingga aku meninggalkan amal soleh. Jangan ya Allah. Ini doanya, Pak. Wa an a'mala salihan, dan agar aku bisa dan terus bisa beramal soleh dengan amal soleh tardoh, yang kau ridhoi ya Allah. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu fi ibadika solihin, dalam deretan hamba-hambamu yang soleh. Ini doanya Nabi Sulaiman.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sepatutnya orang yang dianugerahkan kekuasaan, kekayaan, harta yang melimpah berdoa dengan doa ini, supaya dia menjadi hamba yang bersyukur, bukan hamba yang takabur. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman, ujian berupa kebaikan. Jadi ujian Allah kadang berupa kebaikan, kadang berupa keburukan, kadang berupa nikmat, kadang berupa azab, kadang berupa musibah yang menyisakan duka dan kesedihan, menangis, kadang berupa kebaikan yang mewariskan kebahagiaan, ya, tertawa, senang. Ini ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau harus disuruh memilih, Pak, mau dapat ujian yang mana? Mau dapat ujian berupa kebaikan atau keburukan? Kalau disuruh memilih, ya mungkin banyak dari kita mau ujian yang baik-baik aja, Ustaz. Dapat harta, dapat nikmat, dapat ini, ya kan? Tapi sayangnya kita tidak bisa memilih, Pak. Kalau disuruh memilih, ya mungkin kita pilih yang itu. Tapi sayangnya kita tak bisa memilih, karena yang memilihkan bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu yang tahu siapa yang pantas diuji dengan kebaikan, siapa yang dipantas diuji dengan kejelekan, siapa yang pantas diuji dengan harta, kekayaan, siapa yang pantas diuji dengan apa? Kemiskinan. Allah Maha tahu. Makanya kita ini, apapun yang menimpa kita, apapun yang menghampiri kita, syukuri. Kenapa? Belum tentu ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, kita mampu lulus dengan ujian itu. Belum tentu. Bisa jadi ketika yang kita inginkan adalah itu, sebaliknya justru kita akan menjadi hamba yang semakin banyak jauhnya takaburnya, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Allah Maha tahu di mana Allah tempatkan ujian itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman. Lihat para sahabat, Pak. Perjuangan para sahabat dulu. Ujian dan cobaan menghampiri mereka. Siksaan, ya, demi siksaan mereka harus terima dari orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam kepada mereka. Sampai para sahabat itu datang kepada Nabi SAW, mengadukan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah kau melihat keadaan kami, ya Rasulullah? Kapan datang pertolongan Allah?" Kata sebagian sahabat ketika itu. Maka Nabi SAW meminta kepada mereka untuk bersabar. Dan Nabi kisahkan, "Wahai para sahabatku, sungguh apa yang telah menimpa umat sebelum kalian itu jauh lebih hebat, jauh lebih berat daripada kalian." Kata Nabi SAW, ada di antara orang beriman di zaman dulu, kata Nabi, yang mereka dalam rangka mempertahankan iman harus ditanam di dalam tanah, Pak. Kemudian setelah ditanam betul-betul dirapatkan itu tanah sehingga dia tidak bisa gerak-gerak. Setelah itu dibawa gergaji, lalu digergaji kepalanya nih, hidup-hidup, Pak, sampai terbelah dua. Nah, kata Nabi, itu ujian, cobaan umat terdahulu. Kata Nabi lagi, ada di antara mereka yang harus dikuliti kulit mereka. Daging-dagingnya harus diambil dalam keadaan hidup-hidup untuk mempertahankan iman dan mereka tidak murtad dari iman mereka. Subhanallah. Sahabat diminta oleh Nabi untuk bersabar. Ujian dan cobaan yang menimpa kalian masih terlalu ringan kalau dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang menimpa umat terdahulu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini kan ujian berat ini, ujian sesuatu yang menyakitkan ini. Tapi apa yang terjadi dengan ujian dan cobaan itu? Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Nah, salah satu ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, ini kisah yang nanti akan kita bacakan di surat Al-Buruj ini. Iya.
di mana Allah berfirman, qutila ashabul ukhdud, sungguh celaka binasa orang-orang yang menggali parit, an-nari dzatil waqud, parit yang mereka nyalakan api dengan membakar kayu bakar di situ. Idhum 'alaiha qu'ud. Ini orang-orang kafir yang menyiksa orang beriman ketika itu, mereka duduk-duduk santai menonton orang beriman yang mereka mau lempar ke dalam parit-parit yang berisi parit-parit api itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka betul-betul menyaksikan sambil tertawa ria mereka, orang-orang beriman ketika dilempar ke dalam api itu. Ini ujian yang menimpa orang beriman tatkala itu, Pak. Ini yang nanti akan kita bicarakan, akan kita singgung di dalam surat Al-Buruj. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pendahuluan untuk kita memasuki tafsir dari surat Al-Buruj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, na'am, untuk bisa membaca dan mengambil faidah serta pelajaran di dalamnya. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.